Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Lamualalase dengan NIM channel D024040. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi. Baik, tanpa lama-lama mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, dalam kegiatan bisnis, perusahaan sering melakukan investasi baik dalam bentuk penyertaan pada entitas anak maupun dalam bentuk properti investasi. Investasi tersebut memiliki implikasi akuntansi dan perpajakan penting, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Akuntansi pajak menjadikan krusial karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi laporan keuangan serta kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak atas aset tetap dan investasi sangat diperlukan. Yang pertama ada akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap dapat dilakukan melalui pembelian tunai, kredit, hibah atas pembangunan sendiri. Dalam akuntansi pajak, yang pertama ada harga perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai PPN yang dapat dikreditkan jika memenuhi syarat. Yang ketiga ada jika aset diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka harus menggunakan nilai wajar sesuai ketentuan perpajakan. Dalam konteks investasi pada entitas anak, perolehan aset dapat mempengaruhi nilai investasi dan dasar mengenai pajak di masa depan. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Yang pertama ada penjualan aset tetap. Keuntungan penjualan aset dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Selisih antara harga jual dan nilai buku fiskal menjadi objek pajak. Yang ketiga, jika rugi dapat menjadi pengurang penghasil kena pajak dengan ketentuan tertentu. Yang kedua ada sewa aset tetap. Itu penghasilan dari sewa dikenakan PPh. Misal, PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan. Yang kedua ada bagi penyewa, biaya sewa dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Berikutnya ada akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap merupakan alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatan. Dalam perpajakan, penyusutan dilakukan berdasarkan ketentuan fiskal yang berbeda dengan akuntansi komersial. Yang kedua ada metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Ketiga ada tarif penyusutan telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Yang terakhir ada perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal dapat menimbulkan benda temporer yang berdampak pada pajak tangguhan. Berikutnya, pertukaran aset tetap dapat terjadi dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam restrukturisasi entitas anak. Yang pertama, jika pertukaran memiliki substansi komersial, maka keuntungan atau kerugian diakui dan dia kenakan pajak. Yang kedua, jika tidak memiliki substansi komersial, maka tidak langsung diakui sebagai penghasilan kena pajak. Lalu yang terakhir ada nilai yang digunakan biasanya adalah nilai wajar aset yang diterima atau diserahkan. Dalam perpajakan, transaksi ini tetap harus dilaporkan dan dapat menimbulkan kewajiban pajak. Akuntansi pajak dan revaluasi aset tetap. Apa sih itu revaluasi? Revaluasi itu adalah penilaian kembali aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, yaitu jika selisih revaluasi dikenakan pajak final sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu revaluasi harus mendapatkan persetujuan dari otoritas pajak. Setelah revaluasi, nilai baru menjadi dasar penyusutan fiskal. Dalam properti investasi, revaluasi sering digunakan untuk mencerminkan nilai pasar yang lebih relevan. Kesimpulan, akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi sangat berkaitan dengan perlakuan terhadap aset tetap. Setiap transaksi seperti perolehan, penjualan, penyusutan, pertukaran, dan revaluasi memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal harus dipahami agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar
serta menghindari risiko kesalahan pelaporan pajak. Itulah presentasi yang saya bisa dapat, yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, kiranya dapat dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.